paling utama memang capaian mungkin ya, capaian profesi saya ini mungkin sudah saya impikan sejak SMA. Wah, oke teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya host Mehmet di podcast UNES yang belum juga punya tagline ya. Direkturnya disuruh bikin tagline nggak jadi-jadi nih. Oke teman-teman sekalian, kita masih lanjutin obrolan dengan senior kita nih, Prof. Rudi Hartono. Selamat siang, Prof. Siang Mas Ahmad Oke, ya. sehat, Prof ya. Alhamdulillah Oke. sehat. Saya suka kalau dengar Prof. Rudi itu pakai bahasa Sunda. Tolong disapa dong penonton kita dengan bahasa Sunda. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Wilujeng siang, ya Wilujeng tepang di acara podcast UNES. Mantap. Oke, terima kasih Prof. Rudi. Prof, saya ikut senang nih sebagai junior, sebagai mahasiswanya Prof. Rudi. Prof. Rudi hari ini dikukuhkan menjadi profesor ya. Karena bagi masyarakat akademik kayak kita kan profesor itu apa ya, pencapaian yang gemilang banget itu, Bro. Iya. Menurut Prof, apakah pencapaian ini memang sudah Prof upayakan dengan sungguh-sungguh atau Prof ini tipe orang yang ngalir gitu jadi Prof? Biar share ke teman-teman juga nih. Aduh, bagaimana ya cerita itu apa namanya, buka cerita, buka dapurnya ya. Ya sebenarnya saya sejak SMA itu sudah senang bahasa ya, sudah senang. Karena dulu waktu SMA kelas 1, kelas 2 sudah masuk jurusan A4, jurusan bahasa. Orang lain nggak ada yang masuk jurusan bahasa. Ya. Walaupun waktu itu ya memang eksakta saya nilainya kurang bagus, tapi saya udah niat pengen masuk ya, bahasa ya. Memang dari awal. Sudah ya, awal. Karena waktu itu memang menjanjikan yang masuk A4 itu ada prioritas untuk PMBK ya, masuk dan tanpa tes ke perguruan tinggi. Ya. Itu saya uji cobakan begitu. Nah, dan yang paling utama memang capaian mungkin ya, capaian profesi saya ini mungkin sudah saya impikan sejak SMA. Wah, SMA Iya. udah Saya jadi profesor nih. Saya sudah punya sebuah peta kehidupan ya, yang namanya blueprint of my life gitu ya. Jadi dulu saya keluar SMA mau kuliah atau mau kerja itu sudah begitu kan. Kalau mau kerja akan ke sini. Nanti di peta tulisan saya itu kalau kuliah S1. Nah, ambil bahasa Inggris dan bahasa Inggris saya ngambil sastra Inggris Unpad S1 itu ya, setelah lulus SMA itu. Nah, setelah S1 ini ya mau jadi apa? Jadi sarjana lanjut. Saya lanjut S2. Nah, pada titik S2 saya pernah menulis bahwa saya harus jadi dosen. Nah, dosen itu baik mau swasta, PTS ataupun PNS negeri. Nah, ternyata saya alhamdulillah masuk PNS, PNS. Nah, setelah itu saya masih nulis lagi tuh. Jika saya jadi dosen swasta akan seperti ini. Jika saya jadi PNS, dosen di perguruan tinggi negeri akan saya begini. Maka setelah S2 harus S3. Saya sudah tulis S3. Nah, tapi memang ini jalurnya kan saya S1 sastra Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris. Setelah masuk ke UNES tahun 2002, saya jadi PNS. Terbersit, wah ini kayaknya saya tertarik pada dunia penerjemahan. Maka saya mengambil ilmu penerjemahan ya, linguistik penerjemahan di UNS. Nah, setelah itu di peta saya ini, setelah S3 sekian tahun jadi profesor. Ada tulisan mau jadi profesor. Arsipnya masih ada nggak, Prof? Arsip tulisan. Sebenarnya ada ya, harus dicari ya. Iya, otentik tuh. Ya, makanya saya cerita pada istri saya. Bu, ini sebenarnya saya itu punya apa ya, punya peta kehidupan sejak dulu begitu. Iya. Nah, karena istri saya waktu dulu S1 ya, karena saya udah nikah waktu S1 udah nikah. Gitu. Lulus KKN sedang nulis skripsi udah nikah saya itu. Jangan-jangan jodoh juga dipetakan sampai ya. Begitu ya. Nah, jadi waktu itu istri saya tahu bahwa coret-coret saya tuh tahu istri saya. Wah, ayah dulu itu iya memang pernah coret-coret jadi profesor. Nah, tapi saya memang setelah jika profesor ini udah usia 50 tahun dan saya tulis setelah usia 50 tahun saya jadi profesor, ternyata alhamdulillah sekarang 51 tahun tuh saya jadi profesor. Meleset dikit lah ya, Bro. Betul, geser dikit 1 tahun. Nah, setelah jadi profesor apa yang aku lakukan itu saya ingin mengabdikan hidup saya, ya waktu saya, tenaga saya ya untuk dunia penerjemahan. Ingin membantu ya semua teman-teman yang concern terhadap penerjemahan kita akan bantu. Sehingga saya sering memberikan kuliah umum maupun webinar sekarang tentang translation gitu ya. Nah, jadi
peta ini sudah sejak dulu, Mas Rahmat. Memang direncanakan ya. Iya, sehingga apa yang saya lakukan mulai dari menulis artikel, ya kemudian di proceeding pun di jurnal, nulis buku, kemudian ikut menjadi presenter dan pembicara itu fokus ke translation semua. Sehingga kami para tim evaluator kemari karena tulisan saya itu fokus ke translation, ya, itu memudahkan untuk linearitas, gitu. Jadi hampir 90% tulisan saya baik buku maupun artikel itu semua tentang translation. Memang minatnya di situ, kerjanya juga di situ. Betul. Walaupun sebetulnya sejak S1 itu kalau saya lihat perbandingan nilai dengan nilai yang lain, translation itu tidak terlalu muncul, tapi muncul setelah mau S3 ya di UNES ini. Kan minat orang bisa dinamis, betul, Prof, ya. Betul. Sastra masuk pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris masuk ke dunia linguistik penerjemahan gitu. Prof tadi cerita kalau Prof Rudi ini sudah tertarik bahasa itu sejak SMA. Ya. Apa yang bikin bahasa itu seksi dalam tanda kutip bagi Prof Rudi ini? Sebetulnya saya tuh malu juga karena dari 35 orang hanya 5 orang yang laki-laki. Oh gitu. Iya, di A4. Kalau yang jagoan-jagoan itu kan siswa SMA itu di A1 fisika ya, biologi A2, minimal A3 sosial. Saya tuh seperti gabung dengan ibu-ibu. Oh gitu. Ya, tapi karena saya senang dengan bahasa Inggris. Karena begini Mas Rahmat, sejak keluar SMA, saya tuh udah ngajar SMP. Oh. Ngajar SMP. Karena ada SMP yayasan dekat rumah, ngajar SMP 3 tahun itu. Ya. Terus ngajar bimbel, itu sudah ngajar bahasa Inggris. Keluar SMA itu sudah ngajar bahasa Inggris dan menerjemahkan. Gitu. Yang tadi Prof, apa yang indah, yang seksi dari bahasa menurut Prof Rudi? Wah, kalau menguasai bahasa, apalagi bahasa asing itu kita jadi silaturahminya tuh banyak ya. Kenal dengan orang asing, ngobrol dengan para turis. Jadi menyenangkan ya. Karena language is fun ya, foreign language is fun ya. We can communicate, we can do interaction ya. We can know each other in English. We can open the world and around the world ya using our foreign language. Dan gitu. itu kayak pintu buat memasuki budaya Betul, baru. Ya. Walaupun kita bisa keliling dunia, walaupun hanya punya 2 kata yes no, tapi harus bawa uang sekarung. Nyewa penerjemah sekalian aja. Gitu ya. Oke, baik Prof Rudi. Jadi buat teman-teman nih yang hidupnya hari ini masih nggak tahu mau dibawa kemana, coba deh bikin coret-coret kayak Prof Rudi. Insya Allah kalau ada usaha dan ijabah dari Tuhan Prof ya, pasti tercapai gitu. Karena kalau niat, ada kerja keras, insya Allah itu mencapai sukses. Gitu. Prof, kalau Prof memandang jalan hidup Prof itu kok kelihatannya optimis betul gitu. Apa yang membuat Prof merasa optimis bahwa apa yang akan saya inginkan itu akan tercapai? Iya, karena saya punya konsep manjada wajada ya. No pain, no gain. Nah, gitu. Dalam bahasa ibu saya itu ada lagi istilahnya itu kayak mungkin manjada wajada dalam bahasa Jawa itu. Nu pareng, nu keyang tang tu pareng. Oh, itu bahasa Sunda ya? Nu keyang tang tu pareng. Keyang tang tu pareng. Kalau ada usaha. Teken. Oh, kalau temen tekan gitu. Bukan. Majada. Oke. Yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh maka akan memang sukses itu. Ya. Jadi prinsip itu sudah Prof yakini. Betul gitu. Majada wajada itu sudah betul. Karena kalau tidak ada upaya memetakan ya sampai kapan kita seperti ini itu karena akan terus diikuti. Tatkala sudah dibentangkan mapping kehidupan, kita akan ikuti dengan serius. Ya apa yang sudah dilakukan. Dan ternyata memang begitu. Jadi takdir ini bisa jadi diukir dengan skenario Allah ini diikuti oleh kita dan memang sudah diberikan sebuah barokah ya untuk mengikuti. Asal kita serius betul. Ya kalau kita buat peta ogah-ogahan, nah itu juga masalah juga gitu ya. Jadi kita bisa menentukan tatkala kita sudah memetakan. Jadi ada propose ya. Dispose-nya kan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi propose-nya kita ya. Propose, dispose gitu ya. Nah, gitu Mas Rahmat. Ya, kadang-kadang ada juga yang sudah punya rencana bagus. Usahanya kayaknya juga udah lumayan bagus nih, optimal gitu. Tapi kok masih gagal itu dan kadang-kadang putus asa. Pernah ngalami nggak momen-momen kayak gitu, Bro? Oh, kemarin termasuk profesor saya ini kan pada tahun 2018 Februari itu gagal. Ya, sudah usul sekian ribu lebih dari 1.200 sekian. Ternyata setelah dinilai
hanya diperoleh 800. Nah, sehingga SK saya nggak turun. Nah, maka saya pacu lagi ya untuk berkarya lagi, nulis presentasi, nulis buku segala macam. Nah, 1 tahun saya usulkan lagi, alhamdulillah. Ya, usul sekitar 1.200 sekian. Nah, alhamdulillah pada SK yang kemarin tuh pada tahapan kedua saya dapat PAK 922 ya. Jadi memang ya harus terus kerja keras dan disiplin ya, dan jangan putus asa, itu masalahnya. Tapi waktu ada kegagalan, Prof, rasain sedih juga. Oh iya, manusiawi ya. Gimana ngelolanya, Prof, biar nggak sampai putus ya asa? Kita gini, kalau kita misalnya target tidak tercapai, ya kita relaksasi saja dulu. Jadi jangan dipaksakan. Gagal, ya istirahat dulu. Ya tafakur, tadabur ya. Cari udara segar. Muhasabah gitu. Ini salahnya apa? Ya, jangan-jangan piknik dulu, Prof. refreshing dulu. Memang saya biarkan dulu waktu itu, ya sambil merenung apa nih kekurangannya. Terus ada teman terus memberi motivasi, baru kita jalan lagi gitu. Ya. Oke, Prof. Kalau Prof kan agak berbeda generasi dengan saya. Menurut Prof ada tantangan yang berubah nggak? Kalau saya nih mau mengikuti kesuksesan Prof Rudi nih, tantangan yang harus saya atau kami generasi saya ini hadapi gimana, Prof? Memang zaman saya sekolah SD, SMP, SMA itu beda ya dengan yang sekarang. Sekarang segalanya sudah berteknologi canggih ya. Dulu mah kalau saya belajar pakai oncor ya, nggak ada oncor, itu kan lampu obor, nggak ada, belum ada listrik dulu itu. Sekarang mah boro-boro obor ya, listrik udah bisa gadget gini kan. Nah, sekarang kan segala macam sudah difasilitasi. Makanya kalau saya hidup dulu di zaman sekarang masih usia muda, wah kayaknya lebih pintar gitu ya. Lebih sedap. Karena produk lama aja mungkin ya. Sudah bisa mengarah ke seperti ini. Asal memang kita harus serius dalam bercita-cita, harus disiplin ya dalam mencapai upaya-upaya itu. Jadi jangan ogah-ogahan, karena kalau ogah-ogahan nanti ya hasilnya juga ogah-ogahan. Ya. Saya kira zaman itu berubah tapi isinya tetap, ya esensinya tetap. Jadi dimanapun kita hidup dalam periode apapun, asal manusianya itu manusia yang disiplin, manusia yang kerja keras, itu dia akan memperoleh kesuksesan. Ya. Oke, yang penting kualitas internal manusianya. Iya, kualitas dirinya, ada inner motivation. Inner motivation itu sangat kuat. Ya, ada niat, ikhlas ya. Mungkin beribadah segala macam, suatu ingin memperoleh ridho Allah, apalagi itu suatu yang sangat besar kuat, itu akan kuat mendorongnya. Kalau kita ya sudahlah seadanya, itu nanti seadanya juga. Ya nanti jadi profesor ya, kalau syukurlah kalau kecapai. Ya nggak bisa gitu. Ya karena tidak cita-cita apalagi jadi profesor tidak hanya ya mudah-mudahan besok jadi, nggak bisa. Harus buat itu, buat ini, menyiapkan itu. Kalau tidak kerja keras, kalau tidak mau terus tidak tidur sampai jam 2 malam, nah itu mungkin tidak akan tercapai. Nulis, buat artikel sampai larut malam, ya besoknya gitu lagi, baca lagi. Ya kalau nggak ada kemauan seperti itu, ya insya Allah tidak akan. Gitu. Saya juga sering tidur jam 2 malam, Bro. Baca meme, Bro. Jadi memang kalau untuk akademisi atau untuk para mahasiswa tetap harus meluangkan waktu untuk belajar ya. Betul. Nggak apa-apa relaksasi, refreshing, ada jeda gitu nggak apa-apa. Tapi kembali ke niatan kita karena lebih cepat lebih baik. Nanti kalau lulusan kita lebih lama itu akan tergelas waktu dan tergelas orang banyak. Harusnya kita itu lebih cepat, ini ada orang lebih cepat lagi ya. Nah, maka harus benar-benar terus diupayakan ya. Gitu. Kalau menurut Prof Rudi apa nih kalau mau tolong kasih saran ke saya sama teman-teman yang nonton nih, kebanyakan mahasiswa kayaknya, Prof. Etos apa sih yang harus kami miliki biar punya spirit, punya optimisme dan punya energi untuk meraih cita-cita nih, Prof? Ya, cita-cita kita harus punya cita-cita dan kejar cita-cita itu setinggi mungkin ya. Dan kita jangan lelah dengan cita-cita kita dan kita jangan menyerah dengan upaya-upaya kita, walaupun gagal kita terus ya jatuh, berdiri dan lari. Gitu. Manjada wajada. Manjada wajaya. Dalam bahasa Sundanya apa, Pak? Anu keyeng tangtupar. Mantap pisan euy. Oke, matur nuhun, Prof, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang nonton podcast UNES. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan narasumber berbeda, dengan obrolan lain yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.